PT JIEP kembali hadirkan webinar UMKM bekerja sama dengan Apindo. Dipublikasikan oleh jurnalkawasan.com. Halo Pabrikers, PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, JIEP, bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo, menyelenggarakan webinar UMKM bertemakan strategi bisnis UMKM bertahan di tengah pandemi. Webinar tersebut diselenggarakan secara virtual pada hari Kamis, tanggal 28 Januari tahun 2021. Acara ini dihadiri ratusan pelaku UMKM dari seluruh Indonesia. Acara webinar tersebut menghadirkan Arif Adi Sanjaya selaku Direktur Keuangan PT JIEP dan Indra Cahya Uno sebagai narasumber yang membedah peran serta strategi yang dapat dilakukan oleh para UMKM untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19. Membawakan pemaparan mengenai peran serta tanggung jawab PT JIEP dalam membina dan memberdayakan UMKM di kawasan industri Pulau Gadung. Arif memaparkan program-program yang telah dijalankan oleh PT JIEP dalam upaya memberikan semangat kepada para pelaku UMKM di sekitar kawasan industri Pulau Gadung. PT JIEP terus-menerus konsisten menaruh perhatian sangat besar pada keberlangsungan usaha pelaku UMKM. Mereka yang tergabung dalam komunitas pedagang JIEP Food Center dan juga para mitra binaan pada program kemitraan BUMN yang dilaksanakan oleh PT JIEP, terang Arif pada sesi pemaparannya. PT JIEP sendiri memiliki komposisi saham kepemilikan oleh pemerintah pusat Republik Indonesia sebesar 50% dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 50%. Kini PT JIEP telah menghadirkan program-program unggulan untuk mendukung keberlangsungan usaha pelaku UMKM sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Pada kesempatan yang sama, pendiri Gerakan Sosial OKOC Indra Cahya Uno memaparkan cara bagaimana wirausaha agar bisa sukses dan mandiri sebagai bagian dari strategi bisnis UMKM bertahan di tengah pandemi. Menjadi wirausaha memberi manfaat pada banyak orang dengan dimulai pada satu lapangan kerja untuk diri sendiri kemudian usaha mulai berkembang menciptakan lapangan kerja untuk orang lain hingga dapat menciptakan lapangan kerja untuk semakin banyak orang, tambah Indra. Indra juga mengajak seluruh UMKM untuk bangkit dengan melaksanakan konsep 4AS, yakni kerja lebih keras, kerja lebih cerdas, kerja lebih tuntas dan kerja lebih ikhlas dalam menjalankan usahanya agar dapat bangkit di tengah pandemi COVID-19 ini. Di akhir acara, Apindo memberikan giveaway kepada seluruh UMKM yang hadir berupa pendampingan UMKM melalui optimasi omset dengan WhatsApp marketing sebagai salah satu bentuk kepedulian Apindo pada keberlangsungan usaha pelaku UMKM di Indonesia. Bekasi tercatat menjadi pelanggar prokes tertinggi selama PPKM. Dipublikasikan oleh jurnalkawasan.com. Halo Pabrikers. Selama pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM, pertama di Kota Bekasi, tercatat ratusan pelanggaran terjadi ketika operasi justisi dan non-justisi di 12 kecamatan. Dengan total 827 pelanggaran wilayah Kecamatan Bekasi Timur dan Bekasi Selatan memiliki pelanggaran paling banyak dengan masing-masing wilayah 90 orang lebih. Tidak hanya sanksi sosial, sanksi denda juga diberikan bagi pelanggaran berulang. Total uang denda sebesar 1,4 juta rupiah lebih disetor ke kas daerah. Selama PPKM operasi justisi dan non-justisi dilakukan mengawasi penerapan protokol kesehatan dengan melibatkan tim gabungan, yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, TNI, Polri dan instansi lainnya. Kasatpol PP Kota Bekasi, Abi Hurairah mengatakan, operasi justisi dan non-justisi penegakan PPKM dan prokes dilakukan setiap hari. Lokasi operasinya pun berbeda-beda, mulai dari kawasan terminal, pasar, dan sejumlah tempat umum yang berpotensi menimbulkan keramaian atau kerumunan. Operasi justisi dan non-justisi kita lakukan rutin tiap harinya. Operasi yang kita gelar pun, kita memberikan edukasi kepada masyarakat agar mematuhi aturan yang ada, kata Abi. Rabu, 27/1. Pelanggaran mayoritas dilakukan masyarakat yang kedapatan tidak menggunakan masker. Mayoritas pelanggar yang kami tindak mereka tidak menggunakan masker saat beraktivitas. Ada juga yang memakai namun memakai dengan asal.
Selain itu ada kendaraan yang melebihi batas kapasitas penumpang kita sanksi, ujarnya. Menurutnya, operasi justisi dan non-justisi akan dilakukan sepanjang pelaksanaan PPKM di wilayah Kota Bekasi sampai tanggal 8 Februari tahun 2021. Di samping pelanggaran penggunaan masker sejumlah tempat hiburan malam, THM, restoran hingga kafe yang mendapat teguran hingga penyegelan sebanyak 122 tempat. Untuk THM, yang mendapatkan surat teguran ada 7 lokasi. Restoran dan kafe mencapai 100 tempat serta 14 tempat berupa THM. Restoran dan kafe terpaksa disegel. Untuk pelanggar justisi disanksi berupa denda. Adapun uang denda yang terkumpul 1,4 juta rupiah dimasukkan ke kas daerah. Dan pelanggar non-justisi disanksi dengan kerja sosial. Saya himbau masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada untuk bersama menjaga kesehatan diri serta kesehatan orang sekitar, ungkapnya.